Sebuah kejadian yang tak diinginkan terjadi menimpa komedian Asri Welas. Ia lantaran dirinya salah memberikan obat untuk buah hatinya, nahas tindakannya tersebut justru berakibat fatal yang membuat putra tercintanya Gilbram alami kejang-kejang sehingga harus dilarikan ke ICU. Asri memaparkan jika sang anak sempat mengalami alergi gatal-gatal. Asri Welas pun mengaku jika kondisi anaknya itu disebabkan lantaran pihaknya tidak tahu obat yang cocok untuk Gilbram yang kala itu sedang sakit. Penuh rasa cemas serta khawatir pada saat itu, maka seperti inilah pengakuan Asri Welas terkait detik-detik menegangkan ketika sang anak harus dilarikan ke ICU usai mengalami kejang-kejang secara tiba-tiba. Awalnya itu sebenarnya dari gatal. Dari gatal kemudian kita berobat untuk menghilangkan gatalnya gitu. Ternyata menurut kami terus juga ada beberapa dokter juga dia ada yang nggak cocok sama salah satu obat. Sehingga begitu minum kemudian sakit perut, kemudian menjadi nggak mau makan. Kita di rumah sakit sampai 5 hari itu dia dari jam 2.30 pagi sampai jam 7 malam muntah terus sampai muntahnya warna hijau. Iya, kemudian sampai akhirnya dibolehkan pulang gitu. Nah ternyata 2 hari di rumah gitu ya, ternyata malah jadi step gitu. Nah ternyata lambungnya belum pulih benar, sehingga dia step itu 15 menit pertama itu dari rumah. Suami saya tuh baru pulang banget dari meeting, kemudian saya masih di butik masih ngukur klien. Asri gitu, ibu saya, Asri anakmu Asri anakmu gitu. Ibran kenapa Bu? Ibran lemes gitu. Aduh kenapa? Cepat ini dilarikan ke rumah sakit terdekat rumah saya gitu. Jadi aku, ya Allah Mas, Asri Ibran step, Asri cepet gitu. Jadi dia step 15 menit selesai perjalanan, dia begitu sampai rumah sakit dia masih step. Tak berada di lokasi saat kejadian berlangsung, hal itu membuat kepanikan Asri Welas semakin parah setelah mendapat kabar bahwa sang anak mengalami step mendadak. Namun puncak kepanikan Asri Welas semakin menjadi usai melihat langsung kondisi sang anak yang saat itu tengah ditangani oleh tim dokter. Bersyukur, respon dari Gilbram membuat hati Asri Welas sedikit tenang, terlebih di saat sang anak yang akhirnya mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya. Saya sampai gini, sampai Ibran kita nyanyi Ibran. Oh, dia keluarin suaranya, dia ngeh itu ada saya. Berarti kan dia sadar. Kalau step tuh biasanya nggak bisa ditanya, nggak bisa apa. Ini dia sadar, dia mama gitu. Aduh Allah Tuhanku, ini ngeri banget. Ini ada gambarnya, cuma ya aduh jangan deh. Jadi udah gitu saya sampai aduh dok ini gimana dok. Sampai akhirnya Ibran agak biru. Mbak Asri ini harus dimasukin ICU, kita harus kasih ventilator. Gak apa-apa Mbak Asri, boleh dok, boleh silakan dok gitu ya. Begitu dilakukan tindakannya, keluar semua. Keluar dari paru-parunya, keluar dari lambungnya, itu warnanya coklat. Itu seperti darah, jadi lambungnya ada perdarahan. Mbak Asri ini lambungnya ada perdarahan Mbak Asri. Kita bersihin Mbak Asri, silakan dok semua. Habis itu stepnya berhenti, alhamdulillah alamin. Berhenti stepnya. Dia itu kalau udah sakit sekali baru ngomong. Ibran tuh sabarnya luar biasa. Kalau kakaknya atau adiknya kayak ketusuk jarum, sakit ini sakitnya di sini mami, dia bisa ngomong. Ibran tuh enggak mbak, dia tuh kalau ngomong sakit itu berarti udah sakit sekali. Gitu. Tak menduga dengan adanya musibah yang harus dilalui olehnya, kesedihan Asri Welas melihat kondisi Gilbram yang seharusnya sudah bisa masuk sekolah membuat hati wanita berusia 44 tahun tersebut terasa seperti teriris dengan nasib yang dialami oleh sang anak. Tak henti-hentinya mengucap rasa syukur atas mujizat Tuhan yang diberikan untuknya, Asri Welas pun turut menumpahkan air matanya. Terlebih melihat kebaikan orang di sekitarnya yang selalu mendoakan keselamatan sang anak. Yang paling saya sedih ya, karena step tadi itu kan pengaruhnya ke saraf-saraf. Saya sedih banget ketika dia di ICU ini, kalau sadar
Ibran inget nggak sama mamanya, Ibran inget nggak sama papanya gitu kan, karena dia baru diterima di sekolah, baru ditelepon sama gurunya, Mbak Asri, Mas Gali, selamat Ibran diterima di sekolah kami dan udah bisa sekolah besok. Terus saya lihat dia di ICU nggak bisa apa-apa gini, dan hubungannya sama saraf, jadi saya merasa ya Allah Tuhanku, Ibran nggak bisa, aku berdoanya Ibran bisa sekolah, Ibran bisa sekolah gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, dia sadar, terus dia mau ngomong nggak bisa kan, karena ada ventilator kan. Nah begitu karena dokternya udah stabil, udah apa, dilepas ventilatornya semua, terus ininya juga ngomong apa, padahal dokternya pertama kali ngomong gini, Mbak Asri, ini ya Mbak Asri, ini HB-nya turun terus dari 14 ke 11 ke 10, kalau sampai 8 kita transfusi darah. Aduh ya ampun, jadi tapi itu alhamdulillah nggak terjadi. Terus begitu dia buka ventilator, terus Mbak Asri ini kalau buka ventilator, kalau bisa ngomong bisa, kalau nggak bisa dilihat aja ya Mbak Asri, karena ini hubungannya sama syaraf, jadi harus tahu ya, maksudnya ini gimana kita lihat ya gitu. Tapi begitu dia buka ventilatornya, Mami gitu ngelihat aku, terus lihat papanya papi gitu. Jadi alhamdulillah ya Allah, ini berarti aku bilang, dok ini berarti sarafnya nggak kenapa-napa kan dok, kita lihat dulu ya ibu, kita CT scan, kita rekam otak, gimana kita lihat yang terjadi bagaimana. Itu sih jadi yang buat saya jadi alhamdulillah berkali-kali, ya Allah, Allah maha baik banget sama Ibran gitu. Saya memang upload untuk minta doa sama semua teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Terus sampai teman-teman saya yang ada di Arab, teman-teman Instagram saya yang nggak kenal saya sama sekali, akhirnya kita jadi temenan gitu ya di Instagram. Mbak Asri saya lagi di depan Ka'bah, dia video, Mbak Asri saya lagi di depan Ka'bah, Ibran kenapa gitu, lagi naik haji, ya Allah Tuhan, aku lagi gini, Mbak ya Allah mbak kok sempet gini, iya kenapa Ibran, doain Mbak Asri di loudspeaker, saya di muter Ka'bah, dia boleh saya berdoa. Kendati kejadian tersebut telah teratasi, namun kesigapan Asri Welas dalam menjaga kesehatan sang anak nampaknya tidak akan berhenti dilakukan olehnya. Terlebih dengan adanya kejadian itu pula, Asri Welas pun menjadikan musibah tersebut sebagai sebuah pelajaran agar lebih berhati-hati dalam memberikan obat untuk sang anak. Karena emang anak saya tuh memang harus saya harus hati-hati betul sama dia. Nah ini saya merasa sudah hati-hati, tapi ya namanya jalan hidup ya, Allah memberikan pelajaran lagi kepada kami untuk lebih hati-hati lagi gitu, sehingga ya sudah ya kita belajar dari semua ini, nggak menyalahkan dokternya, nggak nyalahin rumah sakitnya juga gitu, karena memang penanganannya di rumah sakit yang berbeda ya, cuma ya ini pelajaran untuk kami, jadi kami tahu, kami minta obatnya apa supaya kami nggak mau mengulanginya lagi gitu. Tanpa kalian doa-doa baik ini ya anakku alhamdulillah bisa sehat, bisa bismillah mau akan sekolah, diterima di sekolah gitu ya. Jadi ya ini pelajaran berharga lagi berkali-kali untuk Asri dan suami, untuk hati-hati dengan obat untuk anakku ya. Ya jadi ya alhamdulillah sekarang ini atas doa teman-teman di rumah, alhamdulillah dia sudah bisa makan. Tadi cuma 1 suap, sekarang udah 5 suap, udah 10 suap, udah 15 suap, sekarang udah 20 suap. Tadinya susu juga cuma 1, sekarang udah 2 takar, 3 takar, sekarang udah 5 takar, dia harusnya 7 takar gitu. Jadi pelan-pelan sekali kita naikin gitu. Karena lambung tuh ternyata diisi salah, nggak diisi juga salah. Dia perih rasanya. Gimana sih kalau ada gasnya di dalam? Jadi tuh ada gasnya, jadi itu yang bikin dia jadi ini ya, jadi mungkin rasanya mual terus. Nah sementara dia ngomongnya nggak kayak adik kakaknya. Nah alhamdulillah Ibran besok tanggal 18 Juli dia udah mulai sekolah. Jadi alhamdulillah dia juga mudah-mudahan udah sehat, dia udah bisa sekolah lagi. Bismillah ya.